Halo Sobat Pal, dimanapun Sobat Pal semua berada, kembali lagi bersama saya Zain Arfian dalam Pal Talk edisi kali ini. Penasaran apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita diskusikan, dan apa yang akan kita obrolin pada kesempatan Pal Talk edisi kali ini? Karena pada kesempatan yang luar biasa ini, kita juga akan dalam sebuah momen yang luar biasa, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, 75 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Maju. Nah, jadi Sobat Pal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik yang dibuat sama PT PAL. Tapi pembangkit listriknya terapung. Penasaran? Mau tahu siapa narasumber kita pada kesempatan kali ini? Jadi pada kesempatan kali ini kita punya narasumber bintang tamu yang luar biasa. Dia adalah Mbak Nabila. Wey, kita kenalan dulu Mbak Nabila. Mungkin Sobat PAL juga baru kenal sama Mbak Nabila. Mungkin aku panggil Mbak aja ya, nggak apa-apa ya kan ya? Mungkin Mbak Nabila bisa kenalan dulu sama Sobat PAL. Dimanapun Sobat PAL berada, kita kenalan dulu. Halo, namaku Nabila. Aku dari Divisi Rekayasa Umum PT PAL Indonesia. Sekarang jabatanku sebagai Project Control di proyek BMPP 150 MW. Sebagai Project Control, Ya. Project Control wanita satu-satunya ya? Satu-satunya di proyek pembangunan Barge Mounted Power Plant 150 MW. Mbak Nabila, luar biasa. Makasih ya Mbak Nabila udah punya kesempatan kita bisa bergabung di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku sehat. Sehat terus ya? Sobat PAL, jadi pada kesempatan kali ini saya dan Mbak Nabila tidak menggunakan masker dikarenakan kami untuk mempermudah komunikasi. Akan tetapi pada proses Pal Talk pada kesempatan kali ini kita tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan, kita tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menyediakan hand sanitizer dan membawa minuman masing-masing. Begitu juga dengan Sobat PAL dimanapun berada, tetap terus terapkan protokol kesehatan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak Nabila. Jadi Mbak Nabila kan project controller proyek Barge Mounted Power Plant 150 MW. Ya. Jadi mungkin teman-teman Sobat PAL juga penasaran, sebenarnya sejak kapan sih Mbak? Karena kan PT PAL ini juga orang taunya sebagai pembuat kapal, sebagai dokternya kapal, sebagai ahlinya kapal. Sejak kapan sih PT PAL juga punya concern terhadap infrastruktur ketenaga listrikan selama ini? Jadi ya, selain kita tahu, PT PAL itu bukan cuman memproduksi kapal aja. Jadi selain itu, ini ada divisi khusus untuk menangani yang non kapalnya sebenarnya. Namanya Divisi Rekayasa Umum. Divisi Rekayasa Umum. Iya benar. Jadi Divisi Rekayasa Umum itu sudah ada dari 1982. Sejak 1982 Ya. udah ada. Nah, itu dengan bisnis lainnya itu ada 3. Yang pertama tuh mining, yang kedua itu ada oil and gas, dan yang ketiga itu khusus untuk pembangkit listrik itu atau power plant. Jadi ada 3 juga fokusan PT PAL, hebat banget ya. Berarti PT PAL juga bisa terhadap infrastruktur mining. Mining itu berarti pertambangan ya Mbak ya, sektor pertambangan. Yang kedua oil and gas, minyak dan gas, luar biasa. Dan yang ketiga tentunya pada sektor ketenaga listrikan. Gitu boleh. Gimana sih Mbak selama ini PT PAL kok bisa juga punya 3 concern itu? Kita bahas yang mining dulu ya. Kita bahas yang mining dulu, boleh? Yang mining itu fokusnya lebih ke refurbishment dan manufacture gitu ya. Klien kita itu ada PT Metso Minerals Indonesia. PT Metso itu menangani khusus untuk maintenance peralatan pertambangan di Freeport. Peralatan pertambangan di Freeport. Ya. Freeport yang terkenal banget itu ya. Itu kita yang handle ya. Iya benar. Itu udah dari tahun 2000 sampai sekarang itu Metso itu masih Dari kontrak tahun sama kita. 2000 sampai sekarang kita langganan, Freeport langganan ke kita gitu ya? Iya benar. Jadi untuk masalah maintenance-nya atau masalah manufacture equipment untuk mining itu PT Metso itu ke kita kayak gitu. Gitu. Terus kalau untuk yang minyak dan gas tadi gimana Mbak? Kalau untuk oil dan gas itu udah dari tahun 1997. Proyek yang pertama itu di LNG Bontang. LNG Bontang. Jadi fokusnya tuh ada 2, bisa ke onshore, bisa ke offshore. Yang onshore itu yang paling besar itu waktu itu Sinop. Yang Sinop itu proyeknya namanya Oyong. Itu kapasitasnya bisa sampai 4.500 ton. Itu sampai 4.500 ton? Iya benar, itu di tahun 2012. Salah. Itu di tahun 2009, tahun 2008-2009 gitu. Terus kalau untuk yang offshore, itu yang terbesarnya itu Sinop juga, namanya Banuati. Itu ada di tahun 2012 sampai 2014 kemarin. Kapasitasnya bisa sampai 2.600 ton. Tuh, bentuknya WHP atau Wellhead Platform kayak gitu. Platform ya. Platform, Jadi ya. mungkin Sobat PAL yang selama ini penasaran juga ternyata PT PAL juga bisa untuk bikin pembangkit, juga bisa bikin platform-platform ya. Seperti sarana prasarana lepas pantai gitu ya. Benar Juga bisa ternyata. Ya bisa banget itu PT PAL bikin kayak gitu tuh. Tapi proyek yang terakhirnya itu namanya Madura Bidi itu juga
kayak joint company gitu antara Husky dan Sinok itu. Kapasitasnya 2.200 ton. Terakhir itu tahun 2013 sampai 2015. Gitu, hebat banget ternyata PT PAL. Nah, kalau untuk sektor ketenaga listrikannya nih Mbak Nabila. Tadi kan Mbak Nabila juga bilang bahwa PT PAL melalui divisi rekayasa umumnya juga punya fokusan terhadap sektor ketenaga listrikannya. Kalau dari sektor power plant-nya gimana? Power plant-nya itu ya, PT PAL itu bisa sampai kapasitas sampai 1000 megawatt itu dia bisa sampai 1000 megawatt. Kayak gitu. Untuk komponen-komponen pembangkit, berarti PT PAL selama ini juga bisa support sampai 1000 megawatt. Ya, pernah ekspor nggak sih? Pernah, jangan salah. Jadi waktu itu tuh kliennya kalau nggak salah namanya Alstom ya. Alstom itu tahun 2014 dia itu ekspornya bisa sampai ke Egypt, bisa sampai ke France juga. Ada Mitsubishi juga itu ke Jepang. Komponennya itu kayak main condenser, HPH, kayak gitu komponen-komponennya. Kalau berarti sendiri itu PTIP. Jadi pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia ini kebanyakan itu kan yang pengelolanya kan PTIP. Nah itu kerjasama juga sama PAL untuk membuat BOP-nya atau balance of plant-nya itu komponen-komponen yang ada. Randu. Jadi hebat banget Sobat PAL, ternyata PT PAL selama ini juga punya peran terhadap membangun industri-industri atau infrastruktur baik oil and gas maupun pertambangan dan juga dari sektor ketenaga listrikan gitu ya. Jadi saat ini kan PT PAL sedang membangun, Sobat-Sobat juga tahu bahwa saat ini PT PAL sedang membangun pembangkit listrik terapung atau yang disebut dengan dual fuel barge mounted power plant 150 MW. Nah, pembangkit listrik terapung 150 MW itu kok bisa terapung gitu ya? Itu apa sih Mbak emangnya bedanya pembangkit listrik terapung sama pembangkit listrik yang mungkin teman-teman taunya, Sobat-Sobat PAL taunya adalah pembangkit listrik itu pasti di darat? Jadi BMPP itu kan yang namanya aja udah pembangkit listrik terapung. Jadi dia itu disokong sama yang namanya itu barge atau tongkang gitu ya. Kenapa kok dia tuh lebih unggul daripada yang di darat? Karena dia tuh yang pertama bersifat mobile. Jadi ya kemanapun, dimanapun daerah yang emang membutuhkan pasokan listrik lebih untuk mencukupi seperti itu, kita bisa langsung tarik aja ke sana gitu. Jadi dibandingkan sama yang pembangkit listrik di darat ya, di darat itu kan butuh lahan, belum nanti biaya untuk pembangunan sivilnya. Udah gitu pembangunannya juga lama. Nah, kalau BMPP ini durasi pembangunannya cuma 15 bulan aja. Cuma 15 bulan? Iya, bener banget. Makanya jauh lebih efisien kan daripada yang ada di darat. Randu. Berarti gini ya, pembangkit listrik ini dia bisa berpindah-pindah mobile tadi kayak Mbak Nabila bilang. Misalkan daerah A butuh dia, kalau misalkan ada bencana gitu ya, mungkin kita tahu misalkan Indonesia juga negara yang rawan bencana, pulaunya juga banyak, perairannya juga banyak, lautnya juga banyak. Ini berarti bisa dipindah-pindah gitu ya? Iya, betul banget. Gitu, praktis kan? Praktis ya. Nah, kalau untuk BMPP sendiri nih yang dibuat sama PT PAL, rencana sih nanti mau ditempatin di mana sih? Di kontraknya itu kami sepakatnya ditaruhnya di Kolaka. Jadi ada dua yang kapasitasnya 60 MW. Dua 60 MW? Iya, ada satu yang kapasitasnya 30 MW. Yang dua itu ditaruhnya nanti di Kolaka. Dua itu di Kolaka. Yang satu yang 30 MW itu di Sambelia. Yang satu di Sambelia gitu ya. Berarti itu untuk daerah Indonesia Timur ya pada saat ini ya. Iya, betul. Pada wilayah Indonesia Timur. Mungkin Mbak Nabila, teman-teman Sobat PAL juga penasaran nih. Pembangkit listrik terapung, tadi Mbak Nabila juga salah satunya menyebutkan bahwa efektifnya adalah dia mobile. Dia bisa dipindah-pindahkan ke remote area, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih keunggulan dari BMPP sendiri selain dia itu bisa mobile? Kan kalau nggak salah kan PT PAL juga pernah bangun BMPP dengan ukuran 30 MW di tahun 1997. Apa sih bedanya BMPP yang sekarang saat ini lagi dibangun sama PT PAL sama BMPP yang pada tahun 1997. BMPP yang sekarang itu didesain sampai bisa dioperasikan selama 25 tahun. Bisa dioperasikan selama 25 tahun? Betul. Selain itu juga sekarang teknologi jauh lebih canggih ya. Kalau yang dulu itu kan kapasitasnya 30 MW. Udah gitu antara power plant dan tangki bahan bakarnya itu terpisah. Jadi, yang dulu? Iya, jadi ada dua tongkang terpisah. Itu kan nggak efisien banget. Nah sekarang rancangan yang sekarang ini itu jauh lebih compact. Jadi di atasnya itu udah langsung pembangkitnya, di bawahnya sudah ada tangki bahan bakarnya. Jadi jauh lebih praktis kayak gitu. Jauh lebih praktis. Kalau untuk bahan bakarnya sendiri, ini kalau yang tahun dulu kan kalau nggak salah bahan bakarnya cuma single fuel ya, atau satu bahan bakar. Kalau yang sekarang kan dual fuel. Itu antara bahan bakar apa sama apa Mbak Nabila? Kalau yang sekarang itu didesain untuk dua bahan bakar. Yang pertama itu untuk gas, yang kedua itu untuk solar atau diesel. Tapi bedanya yang sekarang itu solar yang dipakai itu tipe B30 atau biodiesel 30. Biodiesel berarti solar yang ramah lingkungan. Betul.
jauh lebih ramah lingkungan daripada itu. Selain itu juga ada sistem CEMS atau Continuous Emission Monitoring System. Sistem itu tuh fungsinya buat memonitoring proses pembuangan gasnya. Jadi nanti itu gas emisi yang dikeluarkan itu kadar SOx dan COX-nya itu jauh lebih rendah. Jadi jauh lebih ramah lingkungan daripada itu. Selain dia sudah bahan bakarnya sendiri biosolar atau solar yang ramah lingkungan, ternyata dia juga punya sistem yang untuk mengurangi emisi gas buangnya gitu ya? Bener banget. Berarti bahan bakar yang dual fuel sekarang adalah antara kombinasi gas dengan diesel. Dieselnya sendiri pun juga ramah lingkungan gitu ya. Berarti bisa dibilang ini aman lah ya BMPP-nya? Aman. Aman ya? Aman banget ya? Aman banget. Termasuk juga dioperasikannya nanti jauh lebih mudah daripada BMPP yang tahun 1997. Ya betul banget itu. Jadi sekarang teknologinya udah jauh lebih canggih. Jadi ya untuk perawatan juga ya lebih baik lagi lah daripada yang sebelumnya. Kan dengan adanya penguasaan teknologi, Rancang Bangun PT PAL kan selama ini juga punya pengalaman besar banget ya di pembangunan kapal. Kita juga menguasai teknologi barge, kita juga punya pengalaman dari sektor ketenaga listrikan di komponen-komponennya. Ternyata bisa dijadiin satu tentang pengalamannya membangun kapal sama pengalamannya bangun komponen pembangkit listrik. Dijadikan satulah jadinya pembangkit listrik terapung. Gitu ya. Ini kan berarti bisa dibilang prestisnya tuh nilai prestis dan nilai kemanfaatannya itu tinggi ya Mbak Nabila ya. Betul banget ya. Nilai kemanfaatannya tinggi. Kalau menurut Mbak Nabila sendiri sih, Mbak Nabila bangga nggak sih kalau misalkan ternyata PT PAL juga bisa membangun barge mounted power plant 150 MW untuk Indonesia? Bangga sih, bangga banget rasanya gitu ya. Ini kan termasuk kayak mega proyek yang bisa membantu menyokong ya pasokan listrik di Indonesia ya. Kan Presiden juga punya kan ya cita-cita untuk memenuhi pasokan listrik di Indonesia. Nah, ini salah satunya itu juga supaya bisa menjangkau daerah-daerah terpencil gitu karena kekurangan pasokan listrik, dan ini tuh benar-benar efisien banget. Kayak gitu. Efisien banget ya. Kalau misalkan dual fuel, ada kombinasi antara gas sama solar. Tadi sudah disebutkan juga bahwa dia ini aman, berarti resiko-resikonya bisa diminimalisir kayak gitu ya. Dan apalagi tadi Mbak Nabila juga sebutkan bahwa kalau misalkan pembangkit listrik di darat, dia butuh lahan yang banyak, dia butuh investasi yang cukup panjang jangka waktunya. BMPP sendiri dibangun berapa bulan Mbak Nabila? Durasinya cuma 15 bulan. Cuma 15 bulan. Iya. Cuma 15 bulan ya. Berarti hitungannya nggak tahun lagi, kita cuma 15 bulan. Dan luar biasa banget Sobat PAL dimanapun berada bahwa ternyata PT PAL juga punya peran dalam mendukung infrastruktur ketenaga listrikan Indonesia. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nabila, mungkin kita agak sedikit sudah mengakhiri, sudah pada sesi-sesi akhir nih. Mbak Nabila sendiri sebagai milenialsnya PT PAL. Sebagai milenialsnya PT PAL, terus pada kesempatan kali ini Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju nih. Sebenarnya apa sih harapan Mbak Nabila? Harapan Mbak Nabila terhadap PT PAL untuk mendukung sektor ketenaga kelistrikan Indonesia? Kalau untuk aku ya, dari aku pribadi gitu, khususnya untuk tentang BMPP ini, kalau bisa itu di Indonesia itu diperbanyak lagi produk-produk seperti BMPP ini. Tahu sendiri kan ya, Indonesia kan daerah negara kepulauan ya, banyak banget pulau-pulau kecil itu yang belum terjangkau pasokan listriknya. Dengan adanya BMPP itu kita tuh bisa membantu mereka untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil di daerah timur terutama seperti itu. Dan lagi untuk yang keduanya itu kalau bisa, sekarang ini kan kita masih join teknologi dengan Wärtsilä. Diharapkan suatu saat nanti itu ada transfer of technology gitu, jadi suatu saat nanti BMPP itu bisa dikelola sendiri sama Indonesia tanpa harus kerjasama dengan negara lain seperti itu. Harapannya berarti kita juga bisa mandiri ya, kita bisa mandiri mewujudkan kemajuan Indonesia dari sektor ketenaga listrikannya, dari dengan adanya kehadiran PT PAL Indonesia Persero gitu ya. Baik, luar biasa banget Mbak Nabila insight yang sudah diberikan pada kita, pada Sobat PAL semua berada, yang mungkin pada kesempatan kali ini kita penasaran tentang ternyata pembangkit listrik terapung itu juga bisa ya, bisa banget, apalagi kalau misalkan itu diserahkan ke PT PAL gitu ya. Sobat PAL, kita pada kesempatan kali ini sudah berada di penghujung sesi PAL Talk pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nabila atas kesempatannya yang luar biasa, sudah bisa ngobrol sama teman-teman Sobat PAL semua dimanapun berada. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Selamat. Yeay, kita memperingati Hari Kemerdekaan pada kesempatan kali ini walaupun dengan nuansa berbeda dengan adanya pandemi, tapi jangan
khawatir teman-teman bahwa kita tetap harus memiliki semangat jiwa nasionalisme dan bangga terhadap produk-produk buatan anak negeri gitu ya. Tentunya dengan PT PAL Indonesia Persero bisa membuat bangga terus Indonesia. Terima kasih Mbak Nabila juga atas kesempatan yang luar biasa. Kita juga mohon maaf sama Sobat PAL semua dimanapun berada kalau misalkan pada kesempatan kali ini terdapat beberapa kekurangan gitu ya. Dan tentunya jangan lupa nih Mbak Nabila untuk pantengin terus, stay tune di kanal-kanal media sosial PT PAL Indonesia Persero gitu ya. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada Facebook, semuanya kita ada. Jangan lupa stay tune di channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mbak Nabila, mau ada yang mau disampaikan lagi ke Sobat PAL? Semangat semuanya. Semangat semuanya. Terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Terima kasih kepada Sobat PAL semua dimanapun berada dan sampai jumpa.